Orang ini ketahuan nyelundupi narkoboy, tapi justru yang bikin heboh bukan narkoboynya lur, melainkan isi dari handphonenya. Jadi ini adalah awal terbongkarnya salah satu kerajaan narkoboy terbesar di dunia yang kekayaannya bahkan disebut-sebut nih melebihi keuntungan gabungan antara Pablo Escobar dan El Chapo. Jadi saat itu November 2016 seorang pria asal Taiwan yang bernama Said Genja sedang berjalan dengan rasa gugup di Bandara Internasional Yangon, Myanmar. Nah dia ini bermaksud akan pulang ke negaranya Taiwan lor. Tapi dari caranya berjalan, dari gerak-geriknya yang gelisah, para petugas bandara mulai curiga. Dan benar saja, saat pemeriksaan keamanan, mereka menemukan 80 gram metamfetamin, narkoboy jenis camin, yang disembunyikan di paha bagian dalam dengan cara menempelkannya langsung ke kulit. Nah saat itu juga, Sai ini langsung ditangkap. Menariknya, bukan narkoboynya yang jadi sorotan. Dari barang-barang pribadi Sai, polisi berhasil menyita 2 unit iPhone. Ya sekilas, cuma ponsel biasa lor. Tapi saat tim narkotika berhasil membuka dan mengakses isinya, mereka semua terkejut. Isi dari ponsel itu sudah seperti ladang emas. Ribuan data, pesan teks, rekaman suara, foto, video, chat sosial media, dan yang lebih mengejutkan. Semua data ini seperti potongan puzzle yang membentuk satu gambaran besar nih tentang jaringan narkoboy terbesar internasional. Nah dari semua bukti digital yang ditemukan saat itu, ada satu foto yang membuat penyidik seolah-olah tak percaya ya. Mereka menemukan wajah seorang pria yang tampak tidak asing nih. Lur. Nah sosok di foto itu pernah muncul di beberapa investigasi besar lintas negara, tapi ya identitasnya tidak pernah diketahui. Yang jelas dia bukan sekedar pengedar, bukan kurir, dan bukan juga pemasok. Dia adalah bos besar, sang dalang di balik salah satu kerajaan narkoboy paling canggih dan berbahaya di dunia. Yang mana kekayaannya ini dikabarkan lebih tinggi nih daripada gabungan Pablo Escobar dan El Chapo. Bahkan jika dibandingkan dengan McDonald's, Starbucks, Kraft Heinz, dan Hewlett Packard, ya empat perusahaan raksasa ini masih kalah dalam hal keuntungan per tahunnya lur, dari sindikat narkoba yang dia pimpin. Nah sementara itu penemuan isi ponsel Sai Genja ini membuat pihak berwenang langsung heboh. Aparat hukum dari berbagai negara, mulai dari Asia, Eropa, bahkan Amerika Serikat, langsung gerak cepat nih lur. Mereka saling tukar informasi berbagai data intelijen dan mengerahkan sumber daya terbesar mereka nih untuk satu tujuan, menangkap sang pemimpin. Police have helped capture one of the world's most wanted criminals, a drug kingpin whose $22 billion empire spans across Asia. Sichi Lop, known as the Third Brother, is allegedly head of the Sangor syndicate. Yo, what's up lor? Seperti biasa ya, kita bakal bahas lagi soal isu dan kasus para pelaku kriminal. Tapi kali ini kita nggak bakal bahas soal kasus kejahatan dunia maya ya, melainkan cerita dari para tokoh kartel narkoboy. Dan namanya mungkin tidak sepopuler El Chapo Guzman atau Pablo Escobar. Tapi lor, pria bernama Zakhailov ini merupakan pemimpin kartel yang mungkin lebih berbahaya nih. Dia tenang, penuh perhitungan, dan berdarah dingin. Nah, media menyebutnya sebagai El Chapo-nya Asia. Nah, dia ini dituduh menjadi otak operasi narkoboy bernilai miliaran dolar nih di sejumlah negara Asia Pasifik, mulai dari Jepang hingga Selandia Baru. Namun pada Januari 2021 lalu, Zakhailov ini akhirnya bisa diamankan oleh pihak berwenang. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Zakhailov ini dan bagaimana jaringannya bisa begitu besar tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Seperti biasa bantu channel ini ya supaya lebih berkembang lagi dan menjadi satu-satunya channel terbesar sekampung Datar Uruk. Jadi buat ketua semua yang belum subscribe langsung aja like, share, dan subscribe dulu. Jadi Zakhailov ini lahir tahun 1963 di Guangzhou, Tiongkok. Dan dia ini tumbuh saat Tiongkok lagi kacau banget lur. Negara itu sedang ada di masa yang disebut dengan revolusi kebudayaan. Ya semacam gerakan yang diluncurkan oleh Mao Zedong ya. Yang bertujuan menjaga kemurnian komunisme Tiongkok dengan menghilangkan unsur kapitalisme. Dan efeknya ya gila banget sih lur. Sekolah-sekolah ditutup, orang-orang yang punya pikiran beda dijadikan musuh. Anak-anak muda malah dibentuk jadi kelompok militan yang disebut pengawal merah. Nah jadi Zakhailov ini yang tumbuh di lingkungan dengan kondisi seperti itu ya membuatnya belajar nih bagaimana caranya bertahan hidup.
Dan itu bukan cuma soal kekuatan lur, tapi soal kecerdasan. Nah kemudian menginjak di usia 25 tahun, Zakailov ini memutuskan untuk pindah nih ke Kanada bersama imigran lainnya ya, tepatnya ke Toronto. Saat itu dia tidak pergi sendirian, melainkan membawa tunangan dan orang tuanya. Ya di sana hidupnya itu kayak normal aja lur. Zakailov ini juga kerja ya di perusahaan kayak Fuji Film dan Kodak. Terus nikah, punya 2 anak ya sekilas kayak mas-mas biasa aja. Namun dibalik semua itu, diam-diam Zakailov ini menyusun rencana besarnya loh. Rencana ya membuat namanya menjadi salah satu tokoh paling ditakuti di dunia gelap. Jadi bagaimana awal Zakailov ini membangun kerajaan narkobonya loh? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Menjalani kehidupannya di Kanada loh, Zakailov ini mulai bergabung dengan kelompok kriminal bernama Big Circle Boy. Nah sebenarnya organisasi ini berasal dari Tiongkok juga dan sudah menyebar kemana-mana ya. Terutama mereka ini sangat aktif di Kanada. Ya uniknya geng ini nggak kaku lur. Mereka tidak punya bos dan anggotanya bisa kerja sendiri-sendirilah. Tapi tetap ya pakai nama dan koneksi kelompok. Nah setelah bergabung dengan kelompok ini pada tahun 1990, Zakailov mulai dikenal banyak pelaku kriminal di daerahnya. Apalagi ya waktu itu Toronto sedang ramai banget nih dengan aktivitas kriminal dari Asia, yang mana banyak geng dari Hong Kong, Tiongkok Daratan, sampai Vietnam. Pada awalnya geng Big Circle Boy ini dikenal karena kejahatannya yang kasar, ya mereka merampok bank, penyerangan dan semacamnya loh. Tapi di sini Zakailov punya cara pikir yang beda. Nah menurutnya kalau mau tetap hidup lama di dunia ini ya kejahatan juga harus upgrade lah. Dia mulai mendorong gengnya ini untuk fokus ke hal-hal yang lebih pintar. Nah seperti pencucian kartu kredit, pencurian identitas, dan penyelundupan orang. Ya idenya ini berjalan baiklah dan tentunya lebih aman tapi tetap menguntungkan. Namun semua itu tidaklah cukup. Zakailov membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Nah untuk itu dia memutuskan narkoboy sebagai bisnis selanjutnya. Nah di sini dia melihat potensi besar nih dalam perdagangan heroin. Ya di sini Zakailov ini mulailah membangun jaringan penyelundupan narkoboy paling efisien ya di Amerika Utara. Dia mengimpor heroin berkualitas tinggi nih dari Thailand melalui jalur yang telah digunakan kelompok kriminal lain. Ya taktik ini membuatnya menghindari perang antar geng. Bahkan untuk memperkuat operasinya, Zakailov ini menawarkan orang-orangnya bekerja untuk keluarga kriminal Rizzuto, yaitu sindikat mafia Italia Kanada ya, yang berkuasa di Montreal dan terkenal dalam perdagangan narkoboy, pencucian uang dan pembunuhan berbayar. Nah sebagai imbalannya, keluarga Rizzuto mengizinkan Zakailov ini menggunakan pelabuhan utama yang mereka kuasai. Bisa dibilang kerjasama ini sangat penting ya untuk kelancaran distribusi heroin ke Amerika Serikat. Ya meskipun masih pemula lur dalam perdagangan narkoboy, Zakailov ini sangat berhati-hati nih dalam memilih sumber barangnya. Nah dia ini mengambil heroin dari Asia Tenggara ya, terutama dari Thailand, yang saat itu ya dikenal sebagai penghasil heroin murni terbaik di dunia. Kemudian dia menggunakan jalur penyelundupan yang sudah ada ya, melalui negara-negara dengan pemeriksaan bea cukai yang lemah dan menyembunyikan narkoboy dalam kiriman elektronik atau makanan. Ya puncaknya mungkin pada tahun 1997 yang mana Zakailov ini sudah menjadi penyuplai utama narkoboy dari Asia. Tapi ya semakin sukses bisnisnya, semakin besar juga perhatian dari pihak berwajib lur. Beruntungnya pada masa itu lur, teknologi kepolisian belum secanggih seperti sekarang ini. Namun itu hanya soal waktu saja, karena di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana akhirnya bisnis Zakailov ini berakhir. Oke lor, sebelumnya kita udah bahas ya gimana Zakailov yang kelihatannya hidup biasa-biasa aja di Kanada, ternyata dia diam-diam membangun bisnis penyelundupan narkoboy terbesar di Asia. Dan sekarang kita akan bahas bagian yang jauh lebih menarik. Ya karena setelah dia membangun jaringannya, Zakailov ini mulai menarik perhatian terutama bagi para penegak hukum lor. Jadi ini berawal dari banyaknya heroin yang masuk ke Amerika Utara ya dari waktu ke waktu. Bahkan jumlahnya nggak main-main. Nah hal ini menimbulkan kecurigaan otoritas terkait lor, yang mana akhirnya FBI, Polisi Federal Kanada, dan polisi lokal di daerah Kanada membentuk satu tim khusus gabungan nih
Nah, fokus penyelidikan saat itu adalah mencari informasi orang di balik penyelundupan heroin skala besar tersebut. Dan untuk memulai kasus ini, para penyidik mulai memberi perintah kepada para agen rahasia dan informannya untuk menyusup ke dalam jaringan Zikailov ini. Mereka mengumpulkan semua data yang berkaitan tentang bagaimana cara narkoba itu masuk ke Kanada, Lur. Siapa saja yang terlibat, kemana alur kembalinya, dan setelah penyelidikan panjang serta sedikit keberuntungan, pihak berwenang akhirnya berhasil menelusuri asal heroin tersebut, yang mana semuanya berasal dari Asia Tenggara. Nah, di tengah semua itu ada satu info penting yang mereka dapatkan dari informan juga, bahwa orang di balik sindikat penyelundupan narkoba ke Kanada adalah Zikailov. Nah, informan itu juga mengetahui Zikailov ini adalah orang yang suka berpindah-pindah tempat di Asia untuk mengawasi operasinya secara langsung. Dan hal ini mungkin adalah kesalahan terbesarnya karena saat Zikailov pergi ke Hong Kong, negara yang memiliki perjanjian ekstradisi yang kuat dengan negara-negara barat. Nah, tepatnya pada bulan Agustus 1998, otoritas Hong Kong yang sebelumnya mendapatkan informasi dari satuan tugas di Kanada langsung bergerak. Dan benar saja, Lur, Zikailov berhasil ditangkap. Dia didakwa atas konspirasi menyelundupkan heroin ke Amerika Serikat. Nah, saat itu bukti sudah menjelaskan semua tindakan ilegalnya. Jadi untuk mengurangi hukumannya, Zikailov akhirnya mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tapi ini bukan akhir ceritanya karena selama di penjara, Zikailov tidak membuang-buang waktu. Justru di sanalah dia menyusun rencana paling gila dalam sejarah narkoba, Lur. Selama menjalani hukuman dari tahun 1998 sampai 2006, dia bertemu dengan orang yang akan menjadi rekan paling penting dalam hidupnya. Dia adalah pria bernama Lee Chung-chak, orang yang menjalankan bisnis serupa dengannya. Nah, si Lee ini, Lur, adalah pelaku penyelundupan asal Hong Kong dan memiliki pengalaman puluhan tahun dalam dunia perdagangan gelap lintas negara. Nah, di sana mereka mulai bertukar ide membahas strategi dan merancang sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ternyata mereka ini memiliki mimpi yang sama, Lur, membuat sebuah jaringan baru yang lebih cepat, lebih luas, dan lebih aman. Sebuah sindikat yang akan dikenal dunia dengan sebutan Cartel Shamgor atau The Company. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, Lur, buat ketua semua jangan lupa bantu channel ini agar lebih berkembang lagi. Jadi langsung aja like, share, dan subscribe dulu, Lur. Di tahun 2006, Zikailov akhirnya bebas, Lur. Dia kembali ke Toronto yang mana keluarganya masih tinggal di sana. Namun Zikailov sadar betul, dia sudah tidak mungkin tinggal di tempat itu lagi. Koneksi lamanya seperti keluarga mafia Rizzuto sudah tidak bisa diandalkan lagi. Banyak dari mereka juga masih di penjara dan sebagian lagi terjebak dalam perang internal. Di sini Zikailov tahu betul dia harus maju sendirian. Dia mulai menghubungi kembali berbagai kontak penting yang ia bangun selama di penjara, termasuk di Chung-chak. Nah, sesuai rencana yang telah mereka buat, mereka menyadari bahwa dunia telah banyak berubah selama 8 tahun terakhir. Nah, Hong Kong kini telah dikembalikan sepenuhnya ke Tiongkok. Negara itu pun sudah bergabung dengan World Trade Organization atau WTO, yang artinya Tiongkok ini membuka berbagai peluang baru untuk ekspansi internasional. Namun bukan hanya dunia saja yang berubah, Lur, melainkan bisnis narkoboinya juga ikut berubah. Permintaan akan heroin mulai menurun. Nah, sementara pasar narkoboy sintetis mulai tumbuh pesat Pada titik ini, Asia mengalami lonjakan besar dalam konsumsi narkoboy sintetis, bahkan 5 kali lebih besar dibandingkan Amerika Utara. Kabar baiknya, narkoboy sintetis ini jauh lebih murah untuk diproduksi dibandingkan narkoboy konvensional seperti heroin, yang mana membutuhkan ribuan petani opium untuk menghasilkan 1 ton heroin saja. Sedangkan metamfetamin hanya membutuhkan beberapa orang di laboratorium kecil, apalagi bahan-bahannya bisa diperoleh dengan harga di bawah $1.000 per tonnya, dan tersedia luas di berbagai wilayah di Asia. Bisa dibilang metamfetamin ini adalah jenis narkoboy dengan margin keuntungan terbesar. Tentu Zikailov menyadari tren ini dan mulai merencanakan bisnisnya. Jadi pada tahun 2011, Zikailov memutuskan untuk pindah ke Tiongkok sebuah langkah yang sangat strategis Keputusannya ini bukan tanpa alasan Lokasi baru ini membuatnya lebih dekat ke pusat produksi narkoboy terbesar di Asia, yaitu Golden Triangle, wilayah perbatasan yang mencangkup Myanmar, Laos, dan Thailand.
Golden Triangle sendiri lor sudah sejak lama dikenal sebagai sumber utama heroin di dunia ya. Namun saat itu wilayah tersebut juga mulai digunakan untuk produksi massal narkoboy sintetis nih, terutama metamfetamin. Nah, wilayah ini sendiri dikuasai oleh milisi bersenjata dan panglima perang yang membiayai operasinya lewat perdagangan narkoboy ini. Ya, lokasinya yang terpencil tanpa hukum yang jelas menjadikannya sebagai tempat ideal untuk produksi dalam skala industri. Selain itu, Zikailov sekarang tidak sendirian. Kini dia memiliki rekan, Lee Chunchak ya, temannya di penjara, yang memiliki jaringan penyelundupan lintas negara yang telah siap pakai. Nah, si Lee ini akan memfasilitasi pengiriman dari laboratorium ke berbagai negara menggunakan rute-rute aman dan lebih teruji. Nah, setelah memantapkan operasinya di Tiongkok, Zekailov mulai mengkonsolidasikan kekuatannya. Ia membentuk sindikat kriminal baru yang dikenal dengan nama Semgor Syndicate. Kelompok ini juga dikenal dengan nama internasionalnya sebagai The Company. Tapi ini hanya awal saja lor ya, karena di bagian selanjutnya kita akan bahas nih bagaimana Zikailov ini menjadikan The Company ini sebagai sindikat terbesar di dunia. Jadi langsung aja kita akan masuk ke pembahasan. Langkah pertama Zikailov adalah menyatukan musuh-musuh lamanya lor, yang mana dia berhasil nih menyatukan tiga triad terbesar di Hong Kong dan Macau, yaitu kelompok 420K, Sun Yue-on dan Wang Xiwu. Nah, yang sebelumnya terlibat perang wilayah. Namun di bawah kepemimpinan Zikailov, mereka sepakat untuk berhenti bertarung dan bekerja sama nih dalam bisnis narkoboy sintetis. Tak hanya itu saja ya, Zekailov juga membawa masuk kelompok-kelompok lain nih, termasuk jaringan lamanya ya, Big Cycle Boy, Bimbo Union dari Taiwan, dan geng motor dari Australia. Nah, aliansi ini menciptakan jaringan kejahatan lintas negara yang belum pernah terjadi sebelumnya loh, dan tentu memperluas pasar mereka ke Asia Tenggara, Jepang, Australia, Eropa, hingga Amerika Utara. Nah, berbeda dari kartel pada umumnya ya, yang dikenal brutal dan boros. Zekailov ini menjalankan Semgor Syndicate ini seperti perusahaan raksasa modern. Dia mengutamakan kualitas dan konsistensi produk lur, tidak mencampur med dengan bahan murahan ya seperti kartel lainnya. Nah, dengan menjaga kemurnian dari produknya ini, Semgor membangun reputasi luar biasa nih di kalangan konsumen dan distributor. Yang lebih penting lagi, Semgor ini menjamin keamanan dalam pengiriman mereka. Ya, jika satu kiriman tertangkap aparat, mereka siap nih menggantinya tanpa biaya tambahan. Ini tidak pernah terdengar sebelumnya ya dalam dunia narkoboy. Hal ini menjadikan mereka sebagai jaringan yang paling dipercaya di industri gelap lur. Ya, kalau kita asumsikan dengan biaya produksi meth yang hanya sekitar $4.000 per kilogramnya dan harga jual di jalanan bisa mencapai $200.000, Zikailov ini punya margin yang luar biasa besar ya. Ya, katakanlah 1 dari 15 pengiriman gagal, mereka tetap akan menutupi semua modal dan selebihnya adalah laba bersih lor. Nah, sementara untuk memenuhi permintaan, Zikailov ini membangun fasilitas produksi meth skala industri ya di kawasan Golden Triangle ini. Dan ini tidak sembarangan lur, fasilitasnya mampu bersaing dengan laboratorium farmasi legal, baik dari segi volume, kecepatan, dan efisiensi. Nah, menurut kalian, kata mana nih yang bisa mengalahkan bisnis yang Zikailov bangun ini lur? Coba tulis di kolom komentar. Setelah membangun basis produksi di kawasan Golden Triangle, Zikailov dan sindikatnya fokus nih ke tahap berikutnya, yaitu mendistribusikan narkobonya ke seluruh dunia. Di sini jaringan logistik Semgor ini sangat canggih lur dan efisien. Nah, mirip dengan perusahaan ekspor impor multinasional lah. Mereka mengandalkan berbagai model transportasi ya seperti kapal laut, pesawat kargo, truk, dan setiap jalur dirancang agar pengirimannya cepat, senyap, dan aman. Namun bagian menariknya adalah dari strategi bisnis dan sistem kamuflase luar biasa yang digunakan Semgor Syndicate ini. Zekailov biasanya akan membentuk atau membeli perusahaan ekspor impor legal di berbagai negara lur. Nah, perusahaan ini benar-benar beroperasi ya dan menangani barang-barang sah seperti elektronik, peralatan rumah tangga, makanan, dan minuman. Nah, yang mana di antara produk-produk legal inilah mereka akan menyisipkan narkobonya. Mereka juga menggunakan perangkat lunak enkripsi untuk semua komunikasinya ya. Mengirim pesan hanya lewat aplikasi khusus nih yang dimodifikasi sebelumnya. Dan selalu menggunakan kode dan sandi dalam setiap komunikasinya lur.
Ya artinya jika pesan mereka ini sampai disadap oleh otoritas terkait loh, tanpa ada kode deskripsi ini ya mereka tidak akan bisa membaca isinya. Nah selain itu, Semgor Sindikat ini juga memanfaatkan GPS-nya dan pelacakan satelit untuk memantau posisi pengiriman secara real time. Nah bila ada tanda bahaya nih atau aparat mengendus kiriman, mereka bisa langsung mengalihkan rute transaksinya. Nah rumornya sindikat Semgor ini juga bahkan memiliki divisi keamanan cyber internalnya sendiri, mulai dari server pribadi, firewall khusus, sistem deteksi intruksi, dan tim IT elit yang mencegah upaya pertasan oleh pihak polisi atau badan intelijen lur. Jadi gak heran lur, pada akhir tahun 2010-an saja, Semgor sindikat ini menguasai antara 40 hingga 70% pasar narkoboy Asia yang bernilai 90 miliar dolar. Bahkan polisi di satu negara saja mungkin tidak akan bisa nih menangani sindikat mereka yang terstruktur dan terorganisir dengan sangat baik. Ya dibutuhkan koalisi internasional, puluhan badan intelijen dan satuan tugas lintas negara untuk mengejar satu orang saja ya, yaitu pemimpin Zikailo. Jadi bagaimana pihak berwenang akhirnya bisa mengungkap sindikat ini loh? Oke langsung aja kita akan masuk ke pembahasan. Jadi pada tahun 2017, seorang pengedar kelas berat bernama Zhang Qiuai Sang alias Sei Zhenjia tertangkap di Myanmar loh. Nah dia ini bukan tokoh sembarangan ya. Zhenjia adalah salah satu operator utama Semgor Sindikat yang mengatur distribusi med dari laboratorium di Golden Triangle. Nah penangkapannya saat itu mengungkap informasi berharga nih bagi pihak berwenang, mulai dari telepon, kontak, aliran dana, dan pola komunikasi. Dari situlah muncul satu nama besar yang sebelumnya nyaris tidak ada yang tahu siapa dia. Ya, nama Zikailov sekarang ditetapkan sebagai target operasi lur. Mulai dari penegak hukum Australia, Amerika Serikat, kepolisian Kanada, Inggris, Interpol, dan Europol. Mereka semua sepakat ya untuk menjatuhkan sindikat Semgor atau The Company ini. Dan cara satu-satunya dengan mengincar langsung sang pemimpin Zikailov. Nah untuk itu koalisi akhirnya dibentuk ya dengan sandi operasi Kungur. Tepatnya tahun 2019, polisi Australia memimpin pembentukan Satuan Tugas Internasional ini loh. Nah operasi Kungur sendiri adalah operasi rahasia yang menyatukan 20 lebih lembaga dari berbagai negara dengan satu target utama yaitu menangkap Zikailov ini lor. Yang mana melibatkan penyadapan, pelacakan transaksi, masuk keluarnya keuangan mereka, hingga menugaskan seorang agen rahasia untuk masuk ke jalur distribusi. Ya di sini mereka mengikuti jejak-jejak kecil ya, mulai dari pengiriman, pembelian alat lem, hingga komunikasi digital terenkripsi yang digunakan oleh kelompok Semgor Sindikat ini. Namun Zikailov di sini sangat berhati-hati ya, dia tidak pernah tinggal lama nih di suatu tempat. Kadang-kadang dia berada di Macau, Hong Kong, Taiwan, dan kadang-kadang dia berada di Jepang. Ini tentu membuat otoritas sangat kesusahan ya, apalagi dia selalu dalam pengawalan dan menggunakan identitas palsunya lor. Nah sampai akhirnya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Kanada pada tahun 2008 yang mana mereka ini berhasil nih menyita 1,2 ton med dari Kanada Barat yang rencananya akan dikirim ke Australia. Nah setelah ditelusuri lebih jauh lur, pengiriman itu dilakukan oleh operator Semgor Sindikat ya dan mengarah ke satu nama yaitu Zikailov. Nah ini memberikan bukti kuat nih yang dibutuhkan oleh penegak hukum Australia dan Interpol ya untuk mengeluarkan Red Notes, semacam surat perintah penangkapan internasional loh. Di negara manapun Zikailov ini berada, dia akan langsung ditangkap. Dan puncaknya pada tanggal 22 Januari 2021 loh, Zikailov yang hendak melakukan penerbangan dari Bandara Schiphol Amsterdam menuju Kanada. Nah polisi Belanda yang sebelumnya mendapatkan informasi itu, mereka bekerja sama dengan Interpol dan menyergap Zikailov sebelum ia naik ke pesawat lor. Tidak ada tembakan lor, tidak ada perlawanan dramatis. Pemimpin sindikat narkoboy senilai miliaran dolar ditangkap dengan tenang dan nyaris tidak diketahui publik. Namun penangkapan Zikailov tidak sepenuhnya menghentikan operasi sindikat Semgor ini. Ya beberapa sumber mengatakan bahwa sindikat masih beroperasi meskipun dengan koordinasi yang melemah. Sementara beberapa kaki tangan Zikailov termasuk Lee Chung Chak
juga ditangkap pada tahun-tahun berikutnya lor. Ya meskipun Zikailov harus kembali berakhir di penjara, namun di sini kita tahu ya, dia bukan hanya pengedar narkoba biasa, dia adalah inovator kriminal lor. Dia bukan pembunuh brutal seperti El Chapo, tapi justru lebih berbahaya. Dia tenang, rasional dan menghitung segalanya seperti seorang eksekutif. Nah selama hampir 2 dekade dia membangun kerajaan narkoba modern ya, dari leg tersembunyi di hutan Myanmar lalu mendistribusikannya ke 5 benua, mencuci uangnya di kasino, real estate hingga kripto lor. Hanya sedikit orang di dunia yang berhasil nih menyatukan kartel Asia ya, Triad Hong Kong, mafia Taiwan hingga geng motor Australia dalam satu sistem terpadu bernama Sengkor Syndicate. Dan dia adalah Zikailov, sang El Chapo-nya Asia. Ya inti video ini, stay halal, keep on the track dan jadilah pria berprinsip lor. Tetap tenang dalam segala kondisi apapun.